Assalamualaikum. Selamat datang di Wardrobe. Wadah ruang obrolan kawan. Anjay. Anjay. Nama gua Handi. Gua Reza. Hari ini kita sudah bersama salah satu musisi Solo dari Solo ya. Dari Solo asli. Asli dari Mojokerto. Solo, Mojokerto. Yang sedang naik daun juga. Yoi, dengan Insyaallah. lagu-lagunya Populer dengan musik-musik indie ya. Ya. indie. Yoi, ini dia Now. Wih. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Oh iya. Asik. Agak susah duduknya. Ini kita manggilnya nama asli apa? Nama asli aja. Nama Sri Nama asli Putra, siapa? Putra Permana ya. Permana. Mana? Oke, ya kita akan bertanya-tanya singkat di sini bersama Putra. Silakan, Ya, Mas Andi, buat kawan-kawan pertanyaan. pastinya nih pada penasaran apa sih cerita dari seorang Enau bisa sampai sekarang ya. Oke, Ya. Yang pertama tuh pertanyaan pertama nih asik. simpel, pertanyaan Simpel simpel. Apa kabar gitu ya? Iya, apa kabar nih Bang sekarang dulu? Apa kabar? Baik. Baik. Baik, ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, sering puasa lah Senin Kamis. Waduh. Lah, Kok? kenapa ya? Iya, iya, Apa? iya. Sip. Anda puasa Ini banget. temanya religi tuh. Ini ininya launchingnya pas Idul Adha apa nih? Oh, oke, masih lama ya? Iya, selamat. Oke. Ya, pertanyaan pertama, Sejak kapan hobi menyanyi? Halo, Bang. Hobi. hobi. Ya, pertama kali hobi nyanyi itu dari kapan, Bang? Dari tahun 99. Ya, 99. Berarti kelas 3 SD ya? 3 SD. SD. Di Banjarmasin dulu. Salah. Salah. Banjarmasin kita Oh berdua. iya. Salah. Di Pekanbaru. Oke, Pekanbaru, tepatnya di Rumbai. Ah, ya silakan promosi aja sekalian rumah di mana. Pertama nyanyi sebenarnya ya karena lihat triggernya adalah waktu itu lihat abang ke manggung. Abang ya. Manggung pertama kali lihat dia bawain lagu Riff Raja. Gimana? Ada nana itu. Ya. Ya, ah. Jujurlah Pak. Bukan. Ya, Raja Riff. Riff, Waktu pertama kali lihat kayak ngerasa wah ini nih. Ini kayaknya jadi Pengen jadi kayak abang lah ya. ya jadi sumber mata pencarian lah. Oh. Gitu. Oke. Pertama kali suka nyanyi ya seperti itulah. Siap. Terus nih Bud, tadi berasal dari Pekanbaru. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin. Tetap. Pertama kali pindah ke Jakarta itu tahun 2009 2009 dan tujuannya adalah awalnya Universitas Indonesia. UI. Oh. UI ya. Oke, kuliah di UI ternyata. Padahal kita satu kampus. Oke. Oh, berarti pertama kali pindah ke Jakarta itu Menimba ilmu lah. Menimba 2009 ilmu. yes, kuliah. Tapi sambil masih tetap ngeband pada saat itu atau nyanyi tetap? Belum. Waktu nyampe di Jakarta belum lah, Belum. Masih emang fokus buat Kuliah. aja Kuliah. ya. Oh. Oke. London School, London School of Public Relations. batch 13. Oke. Sama bajingan. Bajingan. Oke, terus Ya. ya lanjut. Bisa nggak sih lu Bang lo ceritain sedikit Heeh. perjalanan lu nih dari lu mungkin dari awal ke Jakarta dari Pekanbaru. Sampai ke titik sekarang. Iya, Maksudnya betul. kan dulu kan sempat ngeband juga sama Vigi Nova juga kan. jadi- Punya band namanya Vigi Nova. Iya. Band apa itu ya? Iya. Sempat Terus- acting juga nggak sih? Iya, Ya. sempat acting, sempat nge-MC juga. Sempat. Terus MC DJ ya waktu itu ya. Seperti Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus bikin band lagi, duo ya waktu sempat ya, Duo, Have iya. Fun. Iya. 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 Oke, terus abis itu tiba-tiba akhirnya, maksudnya itu kan 2 kali perjalanan di dunia musik Iya. yang bisa dibilang nggak sukses-sukses banget. Sampai akhirnya sempat mencoba acting, MC, dan sekarang akhirnya balik lagi ke dunia musik tuh. Ya. Kenapa? Kalau perjalanan awal dari Pekanbaru ke Jakarta yang pasti kita pesan tiket dulu. Iya, benar juga sih. Iya kan? Benar. Betul? Check Betul, in. betul. Ya, kita pesan tiket, datang ke bandara, cek dulu. Pesawatnya waktu itu Pelita Air. Wow, Ingat, Bang, dijelaskan. Ya, Dari Saffron itu. ya bapakku Chevron. Oke. Chevron terus sampai Jakarta 2009. Bulan apa itu? Bulan Juni. Hmm. Sebenarnya nggak ada niat kuliah. Ya, Oke. kuliah. Berarti itu bukan tujuan utama berarti.
Iya, tujuan ke Jakarta akhirnya kuliah kan, karena dari bulan Januari 2009 itu udah dapat Universitas London School. Oke. Lulus SMA langsung ke Jakarta. Kita mulai kuliah bulan apa ya waktu itu? Agustus ya? Agustus. Yakin gue? Iya, yakin. Agustus, Agustus. Agustus, Dari Juni. September. Setelah aku ulang tahun. Udah lantar aja lah terus. Iya, berarti dari Juni Agustus kan Nganggur. September nganggur lah, Iya, iya. nganggur. Pertama kali itu ya Agustus London School, mulai kuliah. Hari kedua kuliah waktu itu gempa. Ya, benar sekali. Betul? Iya, betul sekali. Kita panik di satu kampus. Belum puasa kan itu ya? Iya, Ya, belum puasa. Gempa di situ nih aku ketemu bajingan ini. Oke. Sok dekat lah ya, sok dekat. Sok kenal. Sok kenal. Di tahun 2009 Desember Heeh. akhirnya mulai lagi tuh ngeband pertama kali. Itu sama Viginova udah sama. Viginova ya, nama bandku itu dari 4 SD sampai 2000 berapa Viginova? 14 15-an. 2014. Iya. Akhirnya kita bareng lagi tuh di Desember. Karena sebagian playerku di Pekanbaru. Oke. Akhirnya datang sini recording lah itu di Tebet. Yang ada Lagunya anjing itu ya? Iya. Judul lagunya apa dulu ya pertama ya? Bintang di Jiwa kalau nggak salah. Itu bintang di jiwa di sini ya rekornya? Ya, di Oke, Tebet. Di Tebet. Bagai bintang Oh, kalau di gitu ya? jiwa. Ya. Oh, Ya, ya kan? Sebelum bareng dia. Oh, Iya, sama iya, dia. Sebelum bareng dia 2009, 2010 Piala Dunia. Piala Dunia Ya. itu Spanyol Spanyol juara. Spanyol 1-0 menit berapa ya? Ya, perpanjang Nesta, waktu lah lawan Nesta, Belanda ya. ya. Nesta ya. Oh, kesana larinya ya. Mantap. Ya singkat cerita pokoknya 2010 akhirnya kita mencoba, tujuan kita adalah di era itu label Label ya. ya. Iya, iya. TV nggak kayak sekarang kan lebih ke YouTube, Instagram. Kalau dulu emang patokan kita tuh YouTube. Platform. YouTube TV. TV, Ada inbox, acara gitu-gitu pagi-pagi. lah ya. Ya, Gitu. Atau pagi dahsyat. Kita coba terus trigger awalnya itu kita, kau udah sempat di Palu belum waktu itu belum ya? Mampir. Ikut lah. Ikut. Kita coba di studio Palu punya Bang Pai di daerah Kemayoran. Oke. Kemayoran, The Jackmania. Kemayoran. Nah, di situ tuh awal lagu Tanpa arah. Tanpa Arah, Ya kan? Merelakan. Gak ada kamu lagi tuh apa judulnya? Lupa aku ya, pokoknya di situ. Nah, di situ kita mulai fokus tuh 2009, 2010, 2011 tuh kita fokus kejar label bareng dia nih akhirnya 2010. Manggung-manggung gitu Ya, ya. si Eja ini akhirnya mungkin pertama kali lah dia datang ke dunia musik Yes. sebagai gitaris, gitar akustik. Kita coba, itu tuh lumayan lah panggung waktu itu 2010 aja. Ya 2010. Cuma Sabtu Minggu 2011. udah fix kita manggung. Oh, pasti itu Hampir, tiap minggu. Pasti. hampir tidak ada waktu untuk malam mingguan. 2010 ke 2011 ya. Iya, iya, 2010 2011 cuma satu minggu kita manggung di mana aja lah, pensi juga, pensi. 70 ya sempat ya. 10 yang paling diingat lah. Iya, paling karena ingat sepanggung sama Naif ya. dulu. Naif, netral ya. Netral. Steven. Itu kalian penutup berarti enggak? Enggak, kita Enggak. lupa kita Sore, awal. sore. 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 Mereka Ntar malam. minum dulu ya. Oke, Minum, silakan. minum. Iya, saya juga mau minum. Nah, Aku lanjut. yang punya gue yang di Ini kita tengah apa ya? Di kalian promen ini namanya Two Box. Two Box. Two Box di kopi. Di daerah mana, Bud? Pancoran. Pancoran. Bajuran ya. Iya. Oke, mantap Two sekali. Box. Ya, Punya aku jauh. ya, Ya, ada, oke. ya ada. Terus lanjut, Bud. 2010 2011 bareng dia, pokoknya ada Kiki namanya basisku. Ada Maria di keyboard, ada Yoga juga waktu itu di keyboard kalau misalnya dia lagi ke Bandung. Lagi ke Jakarta, dia kuliah di Bandung. Ada Febri Iman. Febri Iman, alunan Febri yang Alun sekarang Febri masih jadi gitaris Kudinau. Ada Freza sekarang solois. dan Prim, Prim drummernya gini-gini ya, Kak, 420. 420. Manajernya Gian Asemi. Yes. Yang tadi berarti? Ada Ya. dua fotograferku Hakim dan, Dan Alvin Hernando. Dan timku ada almarhum Glacio. Yap. Ya 2010 2011 pokoknya tuh aku dan Eja tuh pokoknya setiap minggu harus latihan band, harus manggung weekend. Itu ingat nggak setiap hari apa aja?
latihan. Pokoknya antara Senin sampai Kamis. Antara Senin sampai Kamis di Blok M Bulungan. Oke, ada circle depan SMA 70, ada circle K, di atasnya itu ada Studio musik dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Iya. Udah nggak tahu Dulu kemana. 2 jam pokoknya 75.000. Oke. Masih ingat ya harganya. Nah pokoknya di 2011 akhirnya kita di bulan Juni kita ngerjain mini album. Mini album. Mini album ya. Viginova. Ada gambar pohon nih nggak sih? Hah? Yang gambar pohon itu bukan? Yes, covernya ada pohon. Ada tuh masih kaset Apa? CD masih ada. CD masih ada dan masih ada di SoundCloud. Iya. Masih ada ya di SoundCloud ya. Iya di SoundCloud. Nah di zaman itu tuh masih zaman SoundCloud lah pokoknya. Ya. TV, SoundCloud, Facebook, Twitter. YouTube belum ya? YouTube belum. Belum YouTube. Udah ada cuman belum terlalu Se-booming lah. sekarang lah ya. Lagi Spotify dan kawan-kawan ya. itu Jokes. Belum Ya. ada. Oke 2011 kuliah hancur lah gara-gara band. Yes. Fix. Sampai kita dipanggil ke kampus tuh bagian apa ya? SGU namanya. Kalau di SMA tuh Ini ya BP. Ya guru BP itu ya, pokoknya gitulah. semua anak bandku yang di London School alasannya sama karena ngeband. Oke. Band 2011 kita Mini album. Mini album. After itu masih kencang lah manggung segala macam. Cuma 1 minggu pasti. Sampai pada akhirnya mungkin ya itu di usia kita 20 tahun lah. 19 sampai 20 tahun. 21 ya sampai 21-an lah ya. Iya, 21 di ego. Jiwa muda, terus keinginan dari manajer ke playernya beda-beda, visi misinya beda lah. Sebenarnya visi misinya sama, cuman kayak egonya. Mungkin karena banyak kepala bang ya. Ya, banyak kepala. Banyak kepala dan mungkin masih muda juga waktu itu ya. Masih muda kali. Masih muda. Kayak aku pribadi pengennya ini, si Eja pengennya ini, si gitarisku pengennya ini, macam-macam lah. Jadi akhirnya bukan bubar. Sampai sekarang sebenarnya Viginova bukan bubar. Kita pelan-pelan mundur teratur lah. Kayak misalnya beberapa playerku fokus di kuliah. Pada saat itu fokus di kuliah, gitarisku fokus kuliah, ada S2 juga. Sisa aku sama dia, sama drummerku yang kacau lah kuliahnya. Kacau. Sama si Prim. Ya akhirnya fokus di futsal lah mulai saat itu. Ya, futsal ya. 2011 tuh puncaknya. Setelah 2012 lah, setelah kita manggung dari Pekanbaru. Iya. Malkes. Ya pokoknya habis Malkes. Minal 2011 deh Malkes ya. 2012 2012 sorry. SMA Cenana Pekanbaru, Rumbai. Ayo Mas Andi. Yo. Itu ada manajer kuburan band. Pesen kopi dia. Aku pribadi sih waktu itu sama dia, aku fokus di futsal lah sampai 2014. Ya, kita Pernah ikut latihan berarti? Oh, setiap Kampus. pasti wajib ikut ikut game di luar kampus juga main. Fans club gitu enggak? Enggak. Inter Oh iya ya, sempat aku ya. buat Internisi Ichi Morati Morati. di ikut Barcelona. Pokoknya 3 tahun itu kita benar-benar pure di sport, olahraga. pindah haluan. Yes, tapi dari 2012-2014 tetap ada sekali-sekali itu Viginova manggung. Tapi udah nggak sekencang pada saat zaman 2010 2011 lah ya. Nggak jadi prioritas lah. Iya. Dan yang harus kalian tahu, kawan tahu adalah di selama kita manggung 2010, 2011, 2012 dengan gigs banyak itu kita tidak sama sekali pakai bayaran. Yoi, gratis. Paling ya makan apa ya? Fakta, iya, nggak ada speser pun kita nggak ada iya, kita. iya. Tapi pernah nggak sih dibayar? Nggak Nggak pernah. Oh, Maksudnya benar-benar dulu pure kita bermusik karena Menghibur memang dari orang. hati lah ya. dari hati, karena emang kalau Viginova itu keluarga lah. Oke. Betul, pure keluarga. Nongkrong namanya warung babe. Oke. Ada apa sih? Masih. Masih ada. Kenapa kita nggak bikin di situ? Tempat kita kasbon. Yoi. Sempat hancur juga itu warung Iya. karena ditabrak oleh mobil, ya kan. Oke. Itu. Ya, ada manajerku. Ah, Nanti boleh juga lah sekalian dia ikut. Iya. Oh. Boleh. Terus 2014 aku sempat juga ya sambil akhirnya aku perbaiki kuliahku. Sembari jalan perbaiki kuliah. 2014 akhirnya aku lulus.
Iya 2014. 2014 habis itu baru 5 tahun lah kuliah. setelah itu langsung Heaven apa? Enggak, ada namanya. Lanjut aja terus, lanjut. Ada Udah. Ini gimana sih? Nih pencet itunya. Nah, udah ya lanjut. 2014. Aku sempat ikut band namanya Vibing High. Vibing High. Oh, sama Yuda. Yuda. Siapa nama panggilannya? Aduh, Yuda tuh. Aduh. Aduy. Doi, apa kabar Doi? Aliran. Masih di sini dia. Masih. Cuman Yuda. sekarang jadi Udah band. nikah kayaknya udah. Udah punya anak. Aliran R&B lah, R&B. 2014, terus nggak lama. Itu manggung-manggung juga. Abang. Manggung, oke lah. Sempat di Bekasi ya manggungnya. Sempat 14 akhirnya 2014 aku lulus wisuda. Tetap sambil futsal. Pas main berarti wisuda sambil futsal. Bukan. Iya. Oh iya. Heeh. Habis lulus pun masih futsal. Habis lulus maksudnya. Masih futsal. Gue pikir pas ini wisuda sambil futsal. Oh, jangan. Sambil dilihat detik menitnya berapa ya? Enggak lihat. Oh, udahlah. Ya udah lanjut lah. Nanti ada tanda mati itu kan. Oke, iya. Siap, lanjut. Terus 2015 pertama kali waktu itu aku di kosan di daerah Karet, Genteng Ijo 80. Gitarisku namanya Hayu Probo, aka Embot, nginep di kosan. Oke. Ternyata dia punya beberapa karya lagu. Waktu itu lagu pertama dia itu apa ya itu ya, Aku dan Kamu Tak pernah sempurna. Oke, tak pernah sempurna. Akhirnya kita record di basecamp kita di salah satu daerah di Pejaten. Yes. Recording, habis itu kita coba lempar waktu itu zamannya pet. Oh, pet. Ya, promo di situ. Responnya lumayan. Akhirnya 2015 kita bentuk band namanya Heaven. Berdua tapi Berdua. Oh, itu berdua Heaven. Berdua. Iya, dua. Dia sama Heaven. Mbot. Heaven, terus 2016 awal 2016 kita rilis album Di Kemang ya waktu Kemang. itu ya, di Kemang. Sekarang kafe udah nggak ada, aku lupa namanya. Kita rilis album sekitar 7 lagu. 7 lagu ada What If, sama Evan tuh recording, rilis album 7 lagu. Ada My Summer Sky, What If, Tak Pernah Sempurna, Trouble, Separuh Aku, Mungkin Nanti. Bukan, itu Noah. Oh, Iya, iya. beda. Oke, beda Ben. Maafin saya. Itu tahun berapa tuh? 2016, awal 2016 kita rilis album, jalan sampai akhirnya 2017 awal lah, sebelum 2017 sampai bulan apa gitu, akhirnya mundur teratur, nggak bubar juga sebenarnya, nggak ada kata-kata bubar. Oke. Cuman fokus masing-masing. Lagi-lagi ego nggak di situ, Bu? Ya pasti ego lah. Anak muda lah ya. Anak muda. Masih muda juga zaman itu, padahal sudah tua juga sebenarnya. Sangat sudah tua, sudah 25 tahun lebih waktu itu. Iya. Oke. Ego alasannya proses pembelajaran. Tapi di 2016, 2017 tuh aku 2016 sempat sekolah acting di Hollywood Acting School Tebet. Oke. Itu berapa bulan, Bang? Sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan. Lama ya? Lumayan. Lumayan. 4 bulan, sempat ikut beberapa sinetron juga. Ada apa dulu ya? Oke Jack, Drama Queen. Drama Queen di Net TV lah, rata-rata di Net TV. Terus ada film layar lebar Wonderful Life, kalau nggak salah, Cinema Pictures. Anak jalanan ya? Anak jalanan sebentar. Habis itu 2017 beralih ke mencoba ke dunia YouTube. Reputasi namanya. Reputasi sama Bangsat juga. Sempat bikin beberapa konten, ada Masih ada di YouTube, web series, masih. Silakan di follow. Ya. Nanti kita akan reborn. Reborn. Sempat ya ada beberapa konten, ada web series, ada sejenis kayak interview juga gitu. Ada 420 prank ya, lah, ya iya, prank. Iya. Nonton aku tuh yang di mall kan. Iya. Yes. Mas siapa ya? Gak beda. Viewers. Oh, viewers. Viewers kalian. Iya, oke, maaf. Aduh, mas apa saudara kita? Oke, 2017. Pokoknya di 2017 akhirnya aku memutuskan untuk create solo.
Solo. Oke. Itu udah sempat setahun lebih aku nggak nyanyi. Iya, setahun nggak nyanyi, sama sekali nggak nyanyi. Akhirnya 2017 akhir aku memutuskan oke, aku kembali lagi ke dunia musik. Asik. Yang namanya Now sampai sekarang. Tapi lu pernah les nyanyi nggak sih lu? Nggak, Otodidak ya? itu tidak. Lebih fokus sebenarnya waktu itu lebih ke bola. Bola. Ya. Tapi kok bisa main gitar berarti? Wah, ahlinya. Ahli dengan kunci-kunci. Iya. Sebentar lagi aku akan ngeluarin tutorial kayak chord gitar. Anjay. Standar lah. Berarti Gitu. Now itu di 17 akhir Bro ya? 2017 akhir. 17 akhir dan launching waktu itu 2018 bulan Juli ya? November. Bener. Launching November. atau rilis single pertama? kalau single pertama Single pertama April, 11 Oh, April April, 2018. 11 April, Keringatku. album Album 22 November ini. 22 November 2018 di Beer Brother, Kemang. apa yang membuat seorang Putra Permana akhirnya kembali lagi ke dunia musik setelah 1 tahun sempat vakum? Nggak ada duit. Itulah simple ya. Simple. Oh enggak, karena Oh. emang dari kecil dari awal kan emang memutuskan bahwasanya aku akan hidup di dunia entertain lah, dunia seni. Dan emang aku suka kali di dunianya tarik suara, nyanyi, ngeband. Dan emang solo itu sebenarnya dari dulu orang tuaku emang nyaranin ya lebih baik solo lah. Coba solo dari kecil. Cuman namanya terbiasa dari kecil kan terbiasa band. Oke. Dari SD Bang ya? Dari SD yang terbiasa lebih dari satu orang lah dalam satu bandnya gitu. Akhirnya ya 2017 ya udahlah ikutin kata orang tua lah, coba ya alhamdulillah sebenarnya responnya sampai sekarang ya di luar ekspektasi gitu. Dan dia 2017 jadi titik awal aku memulai hidup baru. Single pertama Keringatku nggak sih? Ya, Keringatku yang pertama. 2018. Oke, berarti itulah sedikit perjalanan seorang Putra Permana sampai di Dan, titik sekarang ya. Kenapa milih nama Now Bang? Kenapa nggak pakai nama asli? Karena kalau nama Putra sebenarnya kan bukan nama, itu nama tengah atau nama akhir lah. Kayak nama pelengkap. Nama pelengkap. Dan Now itu nama komplek rumahku dulu Artinya apa waktu tuh? kecil. Buah ya boleh. Now itu gula aren ya. Oh, gula gula aren. Pohon. Buah. Iya ada buahnya. Ada kan? Pohonnya ada buahnya. Oh iya. Dan di komplek Now itu pertama kali aku nyanyi. Oh. Gitu. Oh, Sejarahnya jadi gitu karena lah. itulah kenapa akhirnya Now lah yang dipilih untuk menjadi nama solonya, nama panggung lah ya. Yap. Betul. Oke, terus nih buat Mm-mm. nama albumnya Now 337 ya. Nah 337 itu nama nomor rumahku dulu dia. Now itu nama komplek. 337 nomor rumahnya. Oh, nama rumahnya. Itu. Berarti ada 338 juga berarti. Ada 33. Maaf, Ada. Mas. Iya. 3,5 ada. Oh, ada 6B 3,5. ada. Wow. Kok kesana? Bareng. Oke, terus dari album Now 337, lagu yang paling disuka. Paling disuka. Ada berapa lagu? 7. Kalau yang di 9. mini album pertama 6. Oh, 6. Ini album 6. Kalau paling suka dan paling berkesan sebenarnya adalah Keringatku, karena ya itu lagu pertamaku memulai lagi lah. Oke, Keringatku yang paling berkesan Keringatku, berarti ya. ya. Tapi liriknya juga dapet Iya. tentang seseorang yang berusaha, yang mau berusaha. Peres juga Anda ya. Boleh lah. Iya. Oke, Keringatku berarti yang dipilih. Heeh. Pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih? Ini? Oh, nih ya. Membahas lagu tentang satu lagu yang judulnya Negara Lucu, Bang. Negara lucu. Ya. Oke. Itu lagu kesukaanku juga tuh. Nah, Peres lagi. enggak serius nih. Iya. Itu kan lagu yang menceritakan tentang negara. Iya. Maksudnya kayak menyinggung negara. Iya. Mm-mm. Lo nggak takut apa? Enggak, karena sebenarnya negara lucu bukan tentang negara. Tentang perilaku orang yang ada di dalam negara bukan sih? Sebenarnya negara lucu itu tentang kelakuan orang di sekitarku. Nah, iya. Itu aja. Oh, di sekitar. Sebenarnya Cuman dikemas seperti dikemas itu ya. seperti itu. Judulnya waktu itu yang ngasih judul abangku. Oke. Ari Lesmana.
Ya maksudnya dibikin seperti ya nyeleneh lah gitu. Tapi sebenarnya maksud lagunya adalah kelakuan dari orang sekitar, bukan masyarakat ya, bukan. Cuman dari orang sekitar, cuman ya berhubung mungkin judulnya ada tentang negara. Iya. Terus ada beberapa kata di liriknya yang mungkin orang menyimpulkan bahwa oh ini lagu tentang politik. Iya, iya, iya. Bahas politik. Kayak One Fals lah ya. Ya, gitu. Tentang isu sosial lah orang. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Gitu. Ya netizen lah. Iyalah. Ya gitu lah. Lanjut. Nah, Anda aja yang bertanya. Aduh nggak apa-apa kan aku udah. Oke, kalau seandainya musik indie tidak se-booming sekarang, Wih. ya kan, apakah seorang Enau akan tetap menjadi pencetus musik indie pertama mungkin? Jadi now sekarang nih Jadi berarti. Enau sekarang pada saat awal mau memulai karir mau membentuk Enau ya, Ya. atau mungkin lebih memilih ke sebuah label? Karena kan yang kita tahu Enau pada saat Enau mulai membangun, di situ sudah banyak musik-musik indie, Ya. yang udah punya nama, apa yang itu ada 420 juga segala macam. Nah, apakah seandainya itu belum ada, apakah Enau akan menjadi pencetus pertama atau Enau lebih memilih untuk masuk ke sebuah label? Kalau kita tarik Mundur ya? Iya. Kalau ditarik mundur kira-kira tahun berapa? Kira-kira 2016. Lo orang lagu 2000 berapa? 16. 2016. 2016 indie lah. Kalau 2016 ya. Kenapa lu yakin memilih indie? Karena sudah eranya waktu itu. 2016 ya. Kalau kita ngomongin 2016 Indie sudah mulai didengar indie lah ya. Iya, make sense juga sih. Indie Coba. dan media promo Yes. tidak hanya TV. Oke. Gitu. Kecuali Di kalau tahun segitu. seandainya mundur lagi, Kalau misalnya kita mundur 10 tahun ke belakang 2009 2010 label. label ya, Label. lebih Label. Tapi bukan maksudnya kita mengkotak-kotakan, bukan. Soalnya antara label dan indie kan cuman beda struktur dan cara dia memasarkan sebenarnya gitu. Kalau label ya mereka ibaratnya sebuah perusahaan lah. Mereka yang support, mendanai lah ya mendanai. Kalau indie ya kita geraknya sendiri. Tuh. Dan kalau dari 10 tahun lalu kan media promo kayak Spotify, kayak apalagi Joox gitu. Itu belum YouTube ada ya? belum sekuat sekarang dan di daerah itu cuman yang bisa didengarin orang yang gampang adalah SoundCloud. Oke. SoundCloud. Di Facebook dulu bisa nggak ya dengerin lagu? Kurang tahu. Kurang ya? Kurang ya, kayak- maaf. Bukan Kayak- kita Facebook salah. Ya, gitu. Kalau 2016 memilih indie. Kalau Oke, ya. berarti tergantung tahun ya. Maksudnya Ya. pada Make sense masa lah itu jawabannya. masa mana yang lebih banyak gitu atau Ya. misalnya indie sudah mulai Yes, naik ya lebih memilih indie ya. Ya itu berdasarkan pemikiran ya, tapi tergantung tahunnya. Iya. Gitu. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya Bang, Hmm. apa tanggapan lo tentang banyak orang yang bilang kayak wah ini Bang Putra kayaknya now contohnya lebih apa ya pansos ya kasarnya Pansos. Ya ke Nebeng. 420. Ya nebeng Ya. nama lah ya. Karena kan emang yang kita tahu Putra Permana ini adalah adik dari vokalis Iya. 420 Ari Lesmana. Assalamualaikum Bang. Mari. Bang Ari. Oh, ada bukan. bukan. Pikir ada. Bukan. Ah. Ya, pertanyaan ini sebenarnya udah sering ditanyain ya. Itu sebenarnya terjadi awalnya waktu kita ngeluarin single pertama yang Keringatku. Iya. Di bulan April 2018 di semua bisa dibilang 70% di kolom komen YouTube-nya ya memang bilang ya sangat mirip lah dengan secara suara tuh mirip dengan Ari Lesmana gini segala macam. Sempat pusing sih sebenarnya di single pertama kayak loh kok dibandingin gitu loh gitu Yes. segala macam, cuman pada akhirnya aku nyimpulkan sendiri dan tim juga kayak ya memang faktanya adalah aku dan Bang Ari memang keluar dari pabrik yang sama. Iya. Kalian dekat juga mungkin. Iya. Kita keluar dari pabrik yang sama dan Bang Ari juga di Dari awal investor yang sama juga. Yang di invest awal ya. project itu Bang Ari juga sebagai musik produser. Oh, Dia di lagu terlibat itu ya lagi, di ya, lagu Keringatku dan Negara Lucu. Dia sebagai musik produser yang mengarahkan project ini. Ya sudah, maksudnya nggak harus diambil pusing sih sebenarnya.
Toh sebenarnya secara genre berbeda. Secara lirik berbeda gitu. Ya cuman kalau dari secara kita dengerin sekilas suara ada miripnya gitu. Ya karena dari pabrik yang sama. Gitu. Bedanya yang satu melalui goa, yang satu melalui perut aja. Tapi sampai sekarang dari goa siapa? Siapa ya? Saya. Oh, Saya normal. Bukan. Oh. Berarti sesat. Oke. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih Bang orang yang nanggepin kayak gitu, yang bilang kayak gitu? Oh masih, cuman persentasenya sudah jauh berkurang. Jauh. Dari yang dulu 70% sekarang sisa 20% lah. Oke. Cuman kalau sekarang tidak membandingkan, cuman kayak kok mirip. Mungkin yang baru-baru tahu kali, kok mirip. Ya yang baru dengar. Ya belum banyak yang tahu ya kalau Putra bersaudara dengan seorang Ali Rusman. Gitu. Problemnya itu sih, cuman kalau sekarang cara nanggapinnya ya bodo amat berarti. Bodo amat. Kayak cuman problem terbaru kita adalah kita itu dicap sebagai musisi yang bersuara tentang politik. Oke. Problem kita di situ. Padahal sebenarnya yang kita angkat adalah tentang isu-isu milenial aja, tentang orang sekitar. Iya sih, Itu. Bener-bener. Padahal sebenarnya kalau jujur, kalau aku kan dengerinnya sebenarnya lagu-lagu cinta. Yes. Iya. Ya. Kayak Glenn tuh aku dengerin. Geisha, The Massive, semua band major lah. Yang lagu cinta kayak si Firsa Bersari, si 420, lagu-lagu cinta aku dengerin. Maksudnya lagu yang easy listening yang sebenarnya yang aku suka adalah ada judul Tanpa Arah yang ada di IGTV aku. Asik. Featuring mereka. Iya. Sebenarnya ya aku sukanya dengerin lagu seperti itu. Cuman kalau di Project No ini aku sebenarnya konsepnya lebih nyeleneh aja. Jadi terkesan seperti mewakili orang lah. Seperti dia politik, the next Iwan Fals, padahal enggak lah. Karena Iwan Fals tidak bisa digantiin. Cuman gitu. Siap. Itu yang susah sekarang kita geser opini itu. Tapi sudah ada cara untuk menggeser itu atau masih memikirkannya? Atau nggak memikirkan sama sekali? Awalnya memikirkan ya, maksudnya sampai sekarang juga memikirkan ya. Mungkin caranya adalah di album kita nanti yang baru atau single-single baru yang kita akan keluar. Ya kita ada tema yang tentang cinta. Oke. Nggak melulu tentang politik. Bukan isu sosial. Oke. Ya, itu. Tapi ini No punya fanbase gitu nggak sih Bang? Kayak 420 kan apa tuh? 420 Society ya. Iya. Kalau Kengkawan No mungkin? iya, kalau namanya sih sebenarnya Kengkawan. Oh, Kengkawan. Ada sekitar waktu itu ada 30 akun Instagram dari berbagai daerah. Namanya misalnya Kengkawan Padang, Kengkawan Banjarmasin ada, Kengkawan Surabaya, segala macam ada. Cuman belum di-maintain kali ya, belum kita jadiin satu aja. Cuman kalau dari namanya adalah Kengkawan. Kita nyebutnya Kengkawan. Kengkawan itu bahasa Sumatera. Ya, Sumatera. Kawan-kawan kan itu? Kawan-kawan. Iya. Oke. Gue mau nanya nih Bang, ada pertanyaan serius kan? Iya, boleh. Cuman nggak tahu serius apa. Iya. Oke. Enak gitu. Ada nggak sih Bang orang-orang yang mungkin menurut lu berjasa banget? Oh, banyak lah. Ya, selain ya pasti keluarga lah. Heeh. Selain Bang Ari lah. Ya. Mari. Ada nggak sih mungkin di entah itu di Pekanbaru dulu, teman lo SD atau sekarang? Ini lagunya sedih. Teng teng. Berjasa ya. Yes. Selain ya kalau keluarga pastilah. Keluarga pasti. Yang pasti pertama itu kenapa di jaket aku di sebelah kanan ada tulisan Visionova ya karena itu. Visionova yang Pasti, salah keluarga satu. besar. Jaket kucing itu. Ya, yang baju hijau, yang jaket hijau sebelah kanan tuh ada tulisan Visionova. Tapi bukan personel aja, saya semua keluarga. Ya Visionova bagi aku yang nongkrong di warung babe lah. Gitu. Babe pernah termasuk? Oh enggak juga. Oh enggak. Ya maksudnya kayak si Yes. Kiki, Febri, Yoga, si Prim, pasti Prim, Reza Kastari, ada almarhum Glacio, ada Alvin, ada Hakim, ada Gian, siapa lagi gitu ya, banyak. Eki. Eki termasuk. Ya cuman yang ibaratnya emang itu
satu kita ngerantau lah di situ. Sama-sama ngerantau. Soalnya Visionova itu bagi aku dulu ya bukan sekedar ngeband lah. Bukan sekedar ngeband ya, emang kita setiap hari dulu. Dari 2010 sampai 2014 setiap hari kita di Babe itu ya. Di Babe sampai pada akhirnya basisku nikah gitu. Di situ kita yang benar-benar mulai pelan-pelan satu-satu udah pisah gitu ya. Kalau dibilang berjasa satu Visionova. Pasti gitu. Itu hal yang nggak pernah pasti aku lupain. Mungkin karena lu mengenal musik juga dari Ya maksudnya Pertama aku kali bermusik. berani bermusik di Jakarta di ibu kota karena mereka. Oke. Ya maksudnya kami dulu ya aku bilang tadi cuma 1 minggu kita nge-gigs ya bareng mereka setiap hari pakai jas hitam itu. Berapa platnya? DA 8322 AM. Ya itu sejarah menurutku itu banyak hal. Terus ya ada namanya Bang Nui, ada Bang Andi Arman yang berjasa pasti, ada P-Boy, ada Arnet, ada siapa lagi, banyak lah. Hampir tidak bisa disebutkan satu persatu Kalau ya. kalau berjasa banyak. Andi, Gian Hasemi pasti. Andi manajerku, Gian juga penyelamatku. Banyak lah. Cuman ya itu. Aku kalau ingat sekarang ya aku balik ke basic ya. Maksudnya aku balik ke Visionova. Apa hal pertama yang kulakuin dulu? Ya ujung-ujungnya balik ke situ kan. Setelah dari Visionova ketemu banyak orang dan ini balik-baliknya ke keluarga itu lagi. Pasti. Itu sih. Sip. Ya, lanjut pertanyaan terakhir. Sekarang rencana kedepannya apa? Apakah ada rencana buat ngeluarin single atau langsung album atau masih sibuk gigs manggung dulu? Atau bikin les vokal. Kalau gigs pasti. Nextnya mungkin kita akan ngeluarin single lagi. Oke. Oh, single dulu berarti yang ya. berkelanjutan ke album. Oke. Dan harus tetap eksis di dunia YouTube pastinya. Itu tahun ini Bang berarti. Tahun ini 2020. Insyaallah. Amin. Ya. Tunggu. Mantap nih. Apa lagi ya? Semoga bisa futsal lagi. Olahraga tetap ya. Iya, tetap. Harus dan ya semua hal yang berhubungan dengan musik lah yang harus dijalankan di 2020. Gitu. Oke. Sip. Gitu. Itu sudah selesai 10 ya, antara 10 lebih lah pertanyaan yang kita kasih. Kita sekarang masuk ke segmen jawab dengan cepat. Jadi nanti ada 2 pilihan. Jawab dengan cepat Put. Terus boleh kasih sedikit alasannya kenapa memilih saya A atau B, misalnya B alasannya apa? Jajuli nih ya. Jajuli. Itu yang punya. Itu kan punya. Ya mirip-mirip itulah. Maaf. Enggak mirip juga sih, itu kan jawab jujur ya. Ini bebas sih mau bohong, mau jujur. Oke, pertanyaan pertama ada yang pendek-pendek aja dulu. Oke. Nih. Ini aja dulu. Oke. Di blok dulu. Asik. Padahal laptopnya mati. Udah ya. Pertanyaan pertama. Jangan mengintip. Oh, iya. Ya, iya. Sepak bola apa basket? Waduh. Sepak bola. Berarti lu minggu nggak boleh main lagi Bang? Ya, sepak bola sih, maksudnya dari kecil sepak bola. Terus pas kuliah dapat piala lah dari bola, sepak bola, futsal ya. Oke. Jadi lebih memilih sepak bola ya. Yes. Sekarang dan aku suka Ronaldo Brazil kan. Oke. Jadi sepak bola lah. Jadi presiden dia sekarang, presiden tim. Apa dia? Serius. Salah duit. Jangan berdusta nah. Serius. Oh iya dia yang punya oke. piala dulu. Iya. Ini kita jadi bahas bola apa? Iya, sepak bola. Oke, sepak bola. Saya Coach Justin. Oke. Oke, terus ada lagi MC apa acting? MC? Apa acting? MC MC lah. lebih MC ya. Pernah kan bareng dulu. Lebih cair lah sebenarnya. Sebenarnya dibanding acting ya. Betul. Oke. Simpel aja pertanyaannya. Selanjut Genre rock apa dangdut? Genre rock? apa dangdut? Dangdut lah. Dangdut ya. Dangdut. Soalnya kalau kita ngomongin Indonesia ya, maksudnya kalau untuk jangka panjang dangdut lah. Berarti lebih Karena yang bikin Bukannya beda. rock nggak jangka panjang, Ya, cuman dangdut kayak lebih universal. dan lebih enak goyang lah ya. Betul. Oke.
Terus ada sedikit bocoran, jadi Putra ini adalah salah satu orang yang kalau mandi itu bisa sampai 2 jam. 2 jam. Lu tadi mandi, Bang? Mandi. Mandi makanya itu. 2 jam. 2 jam. Kita ada vlognya juga tadi. Enggak ada. Oh, Enggak Nggak ada. ada. Kita Putra adalah salah satu orang yang kalau mandi itu 2 jam. selalu membutuhkan waktu yang lama. Betul. Jadi pemilihannya adalah rajin mandi tapi jomblo atau jarang mandi tapi punya pacar. Jarang mandi punya pacar. Jarang mandi? Punya pacar. Oh, selamat berarti Kak Tiba. Karena kalau Selamat, Kak Tiba. misalnya kita jarang mandi, punya pacar berarti pacar itu nerima kita apa adanya. Anjay, jawabannya. Mantap, Ya, mantap, mantap. iya. Mantap lah. Ya. Jawaban yang luar biasa. Oke. Iya, iya. Terus lanjut ini. Tadi, ya. Ya. Apa? Lebih suka dipanggil Putra Heeh. atau Now? Putra. Pastilah. Tapi ada kalau misalnya di Iya, mall ada gitu, di- Bang. di luar. Now. Oh kalau lagi manggung ya di luar yang orang nggak kenal ya panggilnya no. Tapi masih banyak orang yang mengira kalau Now itu adalah nama asli. Oh banyak. Oh, banyak. Pasti. Kadang-kadang dipanggil Bieber. Bieber. Dan aku Padahal nama dan asli aku noleh. Nama aslinya Keriting Sehat ya. Keriting sehat. Keriting Sehat. Heeh. Jangan di follow ya. Oke. Terus lanjut rambut gundul tapi karir meningkat Iya. atau kribo Heeh. tapi karir biasa aja. Pertanyaan apa itu? Iya, Gundul gitu. ya? Gundul Wah, aja lah, gundul. gundul baru ya? meningkat Gundul ya. Tapi kalau pernah gundul, Bang? SD. SD. Karena Ronaldo. Oh, karena tadi Ikut Ronaldo. juga tinggal segitiga. Oh nih. enggak, jangan. Ya saya tidak senorak itulah. Senorak. Tapi dia norak-norak juara Piala Dunia. Iya betul. Ya cuman buat Tahun aku berapa dulu, waktu itu? 2002. 2002. Lawan siapa ya? Jerman. 2-0. Oliver Kahn kipernya. Iya. Berkan. Ronaldinho ada masih nomor 11 ya? Masih. Ya, lanjutlah kalian ngobrol bola di sini. Ronaldinho sebelum pakai behel kalau nggak salah itu. Oh, emang sempat pakai behel. Yang tendangan bebas jauh itu ini. Iya, lawan Inggris. Ya, oke. Dan pertanyaan terakhir. Terakhir? Iya, ini terakhir. Astaga. Pilihan terakhir. Now atau Viginova? No. Now. Ragu Agak gitu ya? ragu. No. No. Kenapa, Bang? Ya susah ngumpulin Viginova ya. Oh, make sense. Susah. Iya, soalnya. Karena udah ada yang nikah. Susah. Iya. Tapi kalau misalnya dia, Serius, sesusah itu. berarti lo pengen ada waktu buat Reborn. iya, enggak, semuanya ngumpul gitu. Oh iya pasti. Harus lah. Ya tanpa sepengetahuan Bang Putra kita Oke yuk. mengundang siapa? Nggak ada Siapa? Nggak ada. Bang ini aja nggak ada lagi dong. Lagi dong. Oke. Lagi? Ini nggak kreatif ini. Ini pertanyaannya sudah Channelnya habis nggak sebenarnya. Kreatif ini channelnya. Oh ini aku pengen nanya nih, ini Oh. nanya basa-basi ya nih. Noah pada masif, Bang? Noah. Soalnya kok Noah. Noah dong. Soalnya lu suka The Massive juga, suka Noah juga ya? Noah. Kalau The Massive tuh dia, karena dia dulu galau satu album di mobil dia suka The Massive. Oh. Wow, jangan dibahas. 2012 Tapi lu kemarin ketemu, Bang ya? Iya nggak sih? sama Noah. Iya. Ketemu. Aku pengen Foto, kali itu. foto Bang. sempat foto. Alhamdulillah pas ketemu Ariel depan mata diam saja. Karena tidak bisa berkata apa-apa. Karena udah ngefans itu ya. Sekarisma Iya. itu, luar biasa. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ini kita udah selesai main games, nih pertanyaan terakhir aja. Jangan nih. ditutup rusok ntar. Oke, Ini sponsor ya. Ini sponsor. Nggak ada. Sponsor. Ini kampusku nih. ini pertanyaan terakhir buat jawab singkat aja. Kespir, apa maksud dari kata Kespir? Respect. Oh, respect. Ini ya, ya, Cuman dibalikin aja sebenarnya Sebenarnya kalau Kespir, kalau respect dibalikan capsir. Kespir. Kenapa Cuman jadi ya Kespir? awalnya si Gian. Manajer 420 cuman nyebut Kespir aja, Kespir. Respect kata dia. Ternyata setelah kita beli ya ternyata harusnya kayak Capsir. Capsir, Cuman ya. karena penyebutannya lebih asik ya udah Capsir. Terus kenapa melipir? Ya lebih nyeleneh, lebih bahasa anak muda lah sebenarnya. Oke. Ya sebenarnya aku juga masih muda, cuman lebih ya biar lebih. Lu berapa sih, Bang, umur lu? 23 tahun ini. Seumur aku berarti. Iya dong. Iya, Iya, betul dia 23. 23, aku 21. Oke deh, kalau kayak gitu hari ini Habis. habis waktu kita berbincang dengan
Enau atau Putra Permana. Ya, dan dapat disimpulkan di sini kalau sebenarnya perjalanan Enau juga nggak semudah yang kalian lihat ya. Iya. Orang cukup tahu mungkin panjang. wah ini bisa joget-joget doang atau apa di keriting. Di apa? Keriting. Striptis ya. Di keringatku, ya kan? Oh, di keringatku. Ternyata sebegitu banyaknya perjalanan. Ya tapi pada intinya adalah Ya, pesan kesimpulannya, pesan. buat anak-anak muda yang mungkin pengen bermusik juga. Iya. ya kalau bermusik kan sebenarnya nggak harus anak muda ya, nggak Iya, harus. iya. Biasanya banyak yang udah tua. Iya. Jangan mau kalah sih sebenarnya. Jangan mau cepat nyerah, jangan cepat nyerah. Jangan setelah masukan dari orang tuh jangan jadi drop, Yes. jangan jadi down. Oke. Ya memang kita ngomongin kalau Jakarta apalagi pemusisi itu banyak dan setiap hari lahir, setiap hari mereka rilis. Ya tapi cuek aja kalau asalkan yakin aja, yakin, kerja keras. Gue selalu ingat yang dibilang Bang Putra yang di M-Block. Apa? Selalu jalani proses 100%. Benar. Hah? Selalu menjalani proses 100%. Ya, jalanin proses 100%. Itu Maksudnya yang gua total. Maksudnya ya Totalitas. kalau suka dengan satu hal, ya kejar sebenarnya, kejar. Masalah nominalnya nanti. Oke. Dia bakal Saya ketemu nominal. ketika ya kalau kita total gitu. Oke, Iya. itu dah. Jangan berpatokan dengan gelar ijazah. Iya, Langsung ada lagunya nih. Iya. Iya, aku ada judul lagu ijazah. Maksudnya ya jangan Benar. Setuju aku. kalau S1 ya berarti aku harus langsung kerja ini, ya enggak juga. Oh, Harus pikirin juga passionnya. Oke. Karena emang bekerja dengan passion bisa kita itu sangat menebak. nikmat. Dibayar dari hobi kita tuh luar biasa. Kok menebak pikiran aku ternyata nih Bang. Ya Anda siapa ini sebenarnya? Ini dari tadi loh. Anda host di sini kan yang punya. Oh iya. Oke. Aku ikut bantu-bantu dia. Oke, silakan. Dan mereka ini nih kakak beradik ternyata. Ternyata Saya baru dari- tahu. Udah lama. Mereka kakak beradik, mereka dari Banjarmasin. Udah lah. Ini kayak acara dia. Jangan lupa subscribe, Oke. drop ya. Ya, Jangan lupa like, komen, comment. komen-komennya. Oke, like Karena juga. di channel ini kita butuh haters. Oke, Oke, benar benar. sekali. Kritik itu Haters penting. banyaknya. Oke, ya silakan tutup. Gitu. Buat yang suka bisa like, comment, subscribe, boleh. Iya. Semuanya lah komen. Betul. Ya. Dan kalau yang nggak suka ya lo abain aja. Karena Anak muda bebas berkarya. bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.